Maka ketika Nabi SAW di usia 25 tahun, nah beliau nikah kan. Nah, nikah itu ketika Nabi nikah, sebenarnya tadi saya katakan Nabi itu nggak punya uang. Ketika ditanya oleh Nufaisah atau Nafisah, ditanya oleh Nufaisah ke si perantaranya Khadijah, wanita perantara Khadijah itu, kenapa nggak nikah Muhammad? Kata Nabi Muhammad, ma indi ma atazawwaju bih, saya tidak punya apa-apa buat nikah, nggak punya. Terus orang suka salah paham, tapi Nabi kaya Pak, buktinya mahar 20 ekor unta. Tanya dulu itu 20 ekor unta punya siapa? Bukan punya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad 20 ekor unta terus bilang miskin, salah itu. Nabi bilang saya tidak punya uang untuk menikah. Makanya Nufaisah mengatakan, bagaimana kalau kamu diajak menikah oleh seorang wanita yang tidak mempedulikan kekayaanmu dan dia berasal dari nasab sangat mulia. Kata Nabi Muhammad, siapa? Khadijah. Kata Nabi, sepakat. Nah, 20 ekor unta itu, mahar 20 ekor unta itu dikasih oleh paman-pamannya. Sebagian harta Muhammad, sebagian patungan paman-pamannya Pak. Iya. Dan itu menarik, tolong diperhatikan ini. Kita ini konsepnya udah kebolak-balik. Kita ini terlalu besar untuk biaya walimahnya. Tetapi maharnya seperangkat alat mandi, kan? Seperangkat alat sholat, ya kan? Sama satu Quran. Salah Pak, salah konsepnya. Antum perhatikan konsep Nabi SAW. Mahar Nabi kepada para wanita tidak ada yang kecil. Walaupun Nabi menganjurkan pada para wanita, wanita paling berkah adalah yang paling mudah maharnya. Itu untuk wanita. Tapi untuk laki-laki Nabi kasih contoh dalam aplikasinya, penghormatan pada wanita, mahar Nabi tidak ada yang kecil untuk istri-istrinya. Silakan lihat mahar-mahar Nabi SAW. Jadi Rasulullah SAW itu mengajari kita begitu, bahwa Nabi SAW mengajarkan agar kalau wanita memang mahar itu tidak boleh yang menyulitkan, itu wanita yang berkah. Tetapi Nabi berikan contoh pada kaum laki-laki bagaimana menghormati wanita. Makanya saya selalu anjurkan pada para orang tua, kalau bapak ibu punya anak perempuan, maka sampaikan, ajarkan ke mereka agar tidak menyulitkan tentang mahar saat nanti menikah. Tapi kalau Anda punya anak laki-laki Pak, kalau Anda mau bantu anak, bantu maharnya, bukan sekedar menyiapkan pestanya. Kita ini pestanya harganya 3 miliar ya kan, tadi seperangkat alat sholat gitu. Salah ini Pak, salah ini. Ya, 20 ekor unta. Berapa tuh harganya Ustaz? Setengah miliar Saudara. Nah, mahar setengah miliar, ya kan? Oh, unta itu bukan cuma susunya Ustaz. Kencingnya aja harganya mahal. Betulan. Hari ini Anda kalau ke Saudi namanya mesen susu kencing unta. Itu inden, Pak. Betul. Betul Ustaz. Iya. Kenapa? Karena ada hadis tentang bab itu saja, spesial, tapi jangan dilebarkan, antar kencing yang lain juga. Enggak, ini spesial tentang bab itu dalam kisah masyarakat Uraniyin saat itu ya. Baik, jadi Nabi menikah usia 25 tahun menikah, dan ini juga ada poin besar tentang tema pernikahan. Karena ini kan sebenarnya pernikahan yang tidak sekufu, tidak setara, ya kan? Ini kan pernikahan karyawan dengan big boss, betul ya? Suaminya karyawannya, salah satu, bukan mending salah satu karyawan saja, dan Khadijah big bossnya, harta kaya. Dan Khadijah dilamar oleh banyak petinggi Quraisy, tidak mau, maunya sama anak muda itu. Kalau usia Khadijah ulama berbeda pendapat. Kalau riwayatnya kalau kalimatnya Ibnu Ishaq itu 28 tahun. Kalau riwayatnya Al-Waqidi 40 tahun. Okay. Nah, Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah. Dan itu pernikahan yang sebenarnya kalau dari sisi harta tidak sekufu. Hati-hati dengan pernikahan yang tidak setara. Harus pandai menyesuaikan. Karena kalau laki-laki jatuh rasa martabatnya, maka tidak lama rumah tangga akan hancur. Karena itu melanggar ayat di An-Nisa 34. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqum min amwalihim, dan seterusnya. Bahwa laki-laki qawwamnya. Nah, qawwam itu faktornya 2. Karena punya kelebihan yang Allah berikan, dia punya kelebihan di atas istrinya, dan yang kedua adalah dia menafkahkan sebagian hartanya.
Lah sekarang ini Khadijah hartanya lebih banyak daripada Muhammad SAW. Itu biasanya akan jadi masalah. Tapi Khadijah wanita mulia dan Nabi Muhammad tahu bagaimana dia mengangkat kawamahnya dan seterusnya. Di antara yang dilakukan Khadijah adalah Khadijah menyerahkan seluruh harta dagangnya ke suaminya. Urusin harta dagangku, dan Aisyah, Khadijah tinggal minta ini bekasi. Padahal duit dia. Oke, untuk menaikkan itu. Ya, kalau enggak bahaya. Apalagi kalau istrinya orang yang tidak soleha, ya kan. Begitu ada masalah dikit disebut-sebut. Kamu tahu kamu sama siapa? Menikah sama saya? Hah? Kalau sudah begitu jatuh, tinggal nunggu retak rumah tangga itu. 25 tahun beliau menikah, dalam perjalanan panjang sampai dianugerahi putra putri dari Khadijah 6 orang. 4 perempuan, 2 laki-laki. Dan usia 35 disebutkan tentang kisah Al-Amin. Lihat Pak, kisah Al-Amin.